Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 130-2020-0237, kelas B3. Di video ini, untuk tugas 2, yaitu menjelaskan satu studi kasus pengujian white box dan black box. Untuk itu, langkah pertama yang kita lakukan yaitu apa sih itu black box testing? Pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di akhir pembuatan perangkat lunak untuk mengetahui apakah perangkat lunak itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian, untuk yang melakukan pengujian tidak harus memiliki kemampuan menulis program. Pengujian ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian, apa itu white box testing? Pengujian yang dilakukan untuk menguji perangkat lunak dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal kode program dari perangkat lunak. Lain halnya dengan black box testing yang hanya melihat input dan output perangkat lunak yang berfokus hanya pada aliran input dan output perangkat lunak. Untuk pengujiannya, ini harus memiliki kemampuan dalam memahami kode program dari suatu program, sehingga penguji ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Kemudian, apa sih itu perbedaannya? Perbedaan black box dan white box. Yang pertama, pengujian dilakukan berdasarkan apa yang dilihat atau fungsi terhadap fungsionalitas dan output dari perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk menguji desain perangkat lunak. Dan black box, pengujian dilakukan berkaitan dengan keamanan dan performa dari perangkat lunak, termasuk pengujian terhadap kode implementasi, alur data, dan kemungkinan kegagalan dalam perangkat lunak. Yang kedua dilakukan oleh penguji yang independen, tidak memerlukan penguji yang mengetahui dengan jelas programming atau penulisan kode program. Sedangkan white box, di situ tipe white box, dilakukan oleh penguji yang paham tentang quality assurance atau QA, struktur internal dan kode program dari perangkat lunak. Kemudian untuk yang ketiga, black box testing dilakukan setelah white box testing setelah selesai dilakukan. Kemudian untuk white box dilakukan beriringan dengan tahap pengembangan perangkat lunak. Untuk yang pertama, saya melakukan untuk yang pertama yaitu black box testing. Di sini saya menggunakan metode decision table digunakan untuk menguji logika bisnis yang kompleks. Pengujian ini termasuk black box testing di mana terdiri atas kondisi dan action. Kondisi adalah masukan yang ada, expand atau output yang benar, tindakan termasuk bentuk-bentuk aturan dan masing-masing aturan harus menjadi test case. Seperti ini testingnya. Di mana ada kondisi fieldnya tidak terisi, username tidak terisi, begitu pula dengan password, nama, nick, dan outputnya itu error. Kemudian case kedua, fieldnya terisi, username terisi, tapi password dan nama, nick, dan nicknya tidak terisi, maka menampilkan output error. Mari kita jalankan sesuai dengan kondisi case-case-nya. Di sini saya telah mempunyai desain untuk daftar. Di sini aplikasinya bernama Thrift Store. Kemudian saya akan jalankan. Di sini kita run file. Nah, di sini telah tampil username dan passwordnya. Kemudian di sini jika case semuanya kosong, maka
maka akan menampilkan output error. Kita klik daftar, maka yang tertulis ID kosong atau semuanya ini kosong. Kemudian jika fieldnya terisi dan username-nya terisi, misal kita inputkan username-nya adalah Rahmadani, kemudian kita daftar, maka akan menampilkan password kosong dan selebihnya, dan outputnya error. Kemudian kita isi yang pada case ketiga, di sini username dan passwordnya terisi, maka kita isi username-nya, passwordnya, maaf. Kemudian kita daftar, maka akan menampilkan yang di bawahnya pesan error, masih memiliki pesan error. Kemudian kita lanjut isi dengan nama. Itu. Maka kita daftar error, maka akan menampilkan output error dengan nick kosong. Kemudian kita input nick-nya. Kemudian kita daftar, maka output yang diharapkan hasilnya valid. Di sini muncul pesan simpan data sukses. Kemudian di sini menampilkan kita coba untuk login ke aplikasi Drive Store. Kemudian kita inputkan username-nya tadi yaitu Rahmadani. Kemudian password-nya, kemudian kita login. Di sini akan menampilkan login sukses dan welcome Rahmadani. Kemudian kita log out. Kemudian kita di bagian admin di sini, di admin login, di sini passwordnya hello world. Kita masukkan hello world. Kemudian kita login berhasil. Kemudian kita refresh datanya, maka akan tampil di sini Rahmadani dengan username-nya tadi, password yang tadi, namanya juga, kemudian nick yang kita inputkan tadi. Kemudian kita login. Seperti itulah testing dari black box. Dan kita lanjut ke selanjutnya, yaitu yang kedua, white box testing. Di sini kita menggunakan teknik Cyclomatic Complexity, digunakan untuk mengetahui jumlah alur yang perlu dicari. Cyclomatic Complexity adalah metrik software yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logika program. Nilai yang dihitung bagi Cyclomatic Complexity menentukan jumlah alur-alur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan yang telah dieksekusi sekurang-kurangnya satu kali. Di sini testingnya, di sini ada, kita mulai dari start, kemudian user menginputkan password, nama, username, dan nick. Kemudian program menginputkan daftar dan apakah data sudah terisi. Di sini decision-nya dia bertanya pemilihannya apakah data sudah terisi. Jika data terisi, maka menampilkan daftar berhasil. Jika data tidak terisi, maka akan muncul pesan error. Kemudian kembali lagi ke masukkan password, nama, username, dan nick. Di sini kita menggunakan Cyclomatic Complexity, di mana not-notnya yaitu ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Di sini untuk edge, untuk yang edge-nya itu tanda panahnya, dan notnya itu
untuk yang bulat ini, terus ditambah 2. Di sini kita hitung H-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk not-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambah 2. 7 dikurangi 7, 0 tambah 2 sama dengan 2. Kemudian kita pilih di sini R-nya sama dengan 2, kemudian predikat tambah 1, di mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Jika hasil dari setiap ini adalah sama, maka itu dapat membuat perangkat lunaknya kita sangat konsisten. Maka di sini kita hitung pet 1 dan ada pet 2. Di sini 2. Kemudian kita ikuti alurnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Begitulah pengujian aplikasi satu studi kasus pengujian white box dan black box. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.